Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Puspaharin dari 11 MIPA 3. Ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat dan hikmahnya. Jinayat, pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya menyelenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Mustaqol. 1. Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 2. Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang melakukannya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. C. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup seperti setiap manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar." Quran surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya. 1. Pembunuhan sengaja. Hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksanaan kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughalazah, denda berat yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. 2. Pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughalazah, denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat. 3. Pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukhaffafah, denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuhan dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah SAW bersabda, artinya, dia khota itu terdiri dari 5 macam hewan: 20 ekor unta berumur 40 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Daruqutni. Pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum kisos. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93, artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya dan menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Sabda Rasulullah SAW artinya, pembunuhan sengaja hukumnya adalah kisos, kecuali jika wali korban memaafkan. Hadis riwayat Abu Daud. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.